Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13. Cerai di malam pertama. Tak lama setelah itu, kesadaran Aliora perlahan hilang dan matanya pun tertutup. Tekanan yang terlalu besar yang tak pernah Aliora rasakan telah membuat gadis kecil itu fisiknya melemah dengan sendirinya. Keempat orang tua mereka tak banyak bicara, bahkan setelah akad nikah itu selesai, mereka langsung meninggalkan Joe dan Aliora berdua saja. Bukan mengapa, keempat orang tua mereka hanya ingin hal terbaik untuk anak mereka, dan hanya dengan membiarkan mereka berdualah agar mereka bisa berinteraksi dan untuk hal-hal lain kan bisa nanti. Jaga Aliora ya Joe, jelaskan semua padanya secara pelan, pesan Daddy sebelum pergi yang diangguki Joe. Setelah kepergian semua, Joe masuk ke kamar mandi, mengguyur tubuhnya dengan air dingin dari shower saat sesuatu yang tak terduga terjadi begitu saja hari ini. Joe keluar ruang ganti dengan pakaian santainya, yaitu celana panjang dengan atasan kaos hitam tipis. Joe tersenyum melihat Aliora di atas ranjangnya yang kondisinya sudah terlihat membaik. Bahkan tidak pucat lagi setelah mendapat perawatan dari dokter pribadinya, dan Joe meminta dokter untuk kembali melepaskan infus itu. Baru jam 8 malam, Joe sudah menutup sebuah gorden kamar mewahnya, bahkan mematikan lampu utama kamar, menyelesaikan lampu kecil di atas nakas, lalu berbaring di samping gadis kecil yang kini telah menjadi istrinya. Joe meraih Aliora yang masih menutup mata itu untuk masuk ke dalam pelukannya. Joe memeluk Aliora yang berbaring telentang itu dengan gemas saat merasakan kehangatan tubuh keboy itu. Bahkan Joe tak berhenti-henti mengecupi pipi tembam Aliora. Tapi saat Joe mengecup kering Aliora, entah mengapa air mata Joe jatuh secara spontanitas, tanpa bisa ditahan. Akhirnya, aku bisa memilikimu Aliora setelah penantian panjang dan perjuangan yang tak mudah. Haru Joe mengelus pipi Aliora. Aku berjanji akan jadi suami yang baik sayang. Janji Joe memeluk Aliora erat, tak percaya bahwa hari ini dia bisa menikahi Aliora. Joe memeluk Aliora sepenuhnya, lalu menarik selimut. Joe ingin tidur sebentar bersama istri kecilnya. Karena setelah Aliora sadar nanti, Joe tahu kalau pertengkaran hebat akan terjadi di tengah mereka. Joe harus menyiapkan mental untuk mendengarkan semua perkataan istrinya yang sudah sangat kecewa ini sampai drop karena salah paham. Tapi Joe memaklumi itu dan memang dia juga yang salah. Tapi Joe akan menyelesaikan dengan tuntas semua masalah mereka malam ini. Hampir jam 10 malam, Aliora terbangun dengan kondisi tubuh yang tidak seperti tadi. Begitu lemah, bahkan Aliora merasakan tubuhnya sudah kembali normal. Aliora yang tersadar tidur dalam pelukan Joe segera bergeser sekuat tenaga untuk keluar dari pelukan erat pria dewasa itu. Merasakan pergerakan Aliora yang mendorongnya, Joe mengeratkan pelukannya walaupun matanya masih tertutup. Aliora mendongak menatap Joe di balik redupnya cahaya menatap pipi Joe yang terdapat bekas membiru setelah Aliora melempar ponsel ke pipinya tadi. Seketika Aliora menangis saat ingat beberapa hari terakhir ini dia sudah sering sekali menyakiti fisik Joe, bahkan menggigit seperti kemarin. Tapi saat Aliora ingat hal yang terjadi tadi, Aliora benar-benar membenci Joe, bahkan sekalipun Aliora telah menjadi istrinya. Lepasin Ara, teriak Aliora mendorong Joe sekuat tenaga sampai kakinya ikutan hingga Joe yang tengah tertidur itu jatuh ke bawah ranjang dibuatnya. Astaga sayang,
Senyum Joe yang jatuh ke bawah ranjang itu duduk di lantai lalu menyalakan seluruh lampu di kamar itu dengan menekan tombol di samping nakas. Aliora semakin benci saat matanya mulai bisa menatap semua desain interior kamar mewah itu. Bahkan terlintas begitu saja di pikiran Aliora Joe yang tengah bercinta dengan istrinya tadi di kamar ini. Joe berdiri lalu duduk di tepi ranjang menatap Aliora dengan hangat namun begitu intens. "Ganti baju dulu ya," ucap Joe mendekati Aliora yang masih memakai seragam sekolahnya itu. "Jangan sentuh Ara," teriak Aliora turun dari ranjang saat Joe akan menyentuhnya. Joe mengejar Aliora yang tiba berlari ke arah pintu kamar itu, bahkan memaksa pintu yang terkunci itu agar terbuka. "Ara, mau kemana sayang?" tanya Joe pada Aliora yang menangis membuka pintu terkunci itu. "Ara mau pulang," tangis Aliora yang sangat tak ingin menatap Joe. "Ini rumah Ara. Ara mau pulang kemana lagi, kita udah menikah sayang, dan sudah malam juga," ucap Joe lembut mendekati Aliora yang terus menepis tangannya sama sekali tak mau Joe sentuh. "Enggak, ini bukan rumah Ara," tangis Aliora semakin hancur saat semua hal berdatangan di pikirannya. "Om jahat, Ara benci sama Om," ucap Aliora benar benci pada pria yang sebelumnya sangat dicintainya. "Jangan sentuh Ara, Ara jijik." Bahkan Aliora memaki Joe saking kecewa dan sakit hatinya dengan Joe yang telah membohonginya selama ini. Joe menggendong Aliora dengan paksa lalu membawanya ke atas ranjang dan menindih gadis kecil itu. "Lepasin Ara," Aliora terus melawan tak mau tunduk saat Joe menindihnya sampai akhirnya Joe memegang kedua tangan Aliora di atas kepalanya dan mengunci tubuh Aliora. Dalam posisi yang begitu dekat Joe berbicara bahkan langsung ke dekat telinga Aliora berulang kali mengatakan bahwa dia belum menikah selama ini dan Aliora adalah istrinya satu-satunya. Aliora tetap tak mau percaya bahkan terus memaki Joe karena tetap saja Joe membohonginya. Dan Aliora semakin membenci Joe saat mendengar kejujuran Joe, bahwa dia seorang mafia sedangkan Aliora sangat membenci seorang pembunuh yang merampas hak orang lain dengan licik. Joe tak bergeming mau seperti apapun Aliora memakinya, dia tetap menceritakan semuanya tanpa menutupi apapun. Bahkan mengatakan semua hal yang dia sembunyikan dari Aliora selama ini sekaligus alasannya. "Dan rumah ini, aku bangun khusus untuk kita sayang sebagai hunian keluar kecil kita kelak. Pasti anak kita nanti akan senang berlari dan bermain di rumah ini." Dalam kejujuran Joe malah ikut mengatakan apa yang terbayang di pikirannya. "Enggak, Ara nggak mau punya anak dari seorang pembohong," teriak Aliora benar sama sekali tak bisa menerima kenyataan yang baru saja Joe katakan tentang siapa dirinya sebenarnya.
Ara mau bercerai. Ara nggak mau memulai hidup dan lembaran masa depan Ara dengan Om. Ucapan Aliora yang membuat Jo serasa tersambar petir, sampai dia goyah mendengar ucapan yang keluar dari mulut istrinya di malam pernikahan mereka. Jo bangkit agar tidak menindih Aliora. Lalu dia duduk di tepi ranjang membelakangi Aliora yang masih berbaring di ranjang itu dengan perasaan yang sudah tak bisa dijelaskan. Bahkan raut wajah bahagianya tadi hilang seketika mendengar penuturan Aliora. Aliora menatap punggung Jo yang membelakanginya itu perlahan bergetar, bahkan Jo hanya diam duduk membelakangi Aliora. Aliora marah, kecewa dan benci melihat Jo karena terlalu banyak kebohongan yang disembunyikannya selama ini. Tapi saat Jo seperti itu, Aliora malah jadi kepikiran. Om, ucap Aliora menyentuh punggung Jo yang duduk membelakanginya itu, tapi Jo benar tak berbicara ataupun merespon Aliora. Aliora duduk di belakang Jo mencondongkan kepalanya ke depan agar bisa menatap wajah Jo. Aliora melihat air mata jatuh di wajah pria dewasa yang selama ini selalu penuh senyum itu. Pertanda relung hatinya benar terluka sampai air matanya jatuh tanpa diminta. Seketika Aliora tersadar bahwa ucapannya barusan tak hanya menyakiti Jo sebagai seorang suami tapi sudah melukai perasaannya. Akan sangat menyakitkan bagi Jo mendengar ucapan cerai di malam pertama pernikahannya dengan wanita yang selama ini dia perjuangkan. Bahkan dia rela menunggu belasan tahun dan inilah yang dia dapatkan di malam pernikahannya. Hati siapa yang tak akan hancur sampai air mata pun jatuh tanpa diminta. Jo berdiri dari duduknya melangkah pergi menuju ruang ganti meninggalkan Aliora yang masih duduk di ranjang itu tanpa bicara sepatah kata pun lagi. Om Jo mau kemana ya? Ucap Aliora yang malah menjadi bingung. Dia sadar kalau dia juga salah. Tapi kenapa Jo malah pergi tidak memarahinya balik seperti yang Aliora lakukan tadi, atau setidaknya mengeluarkan kata yang bisa mewakili perasaan Jo sekarang. Saat naluri seorang istri di dalam diri Aliora seolah tumbuh dalam diamnya, seketika Aliora berlari ke ruang ganti menemui suaminya. Aliora memeluk Jo yang baru melepas baju itu dari belakang dan segera meminta maaf pada Jo yang sudah diam tanpa ekspresi itu. Tapi Jo sama sekali tak bergeming. Dia membuka lemari baju lalu mengambil kemeja serta beberapa perlengkapan pribadinya. Om mau kemana? Tanya Aliora berpindah memeluk Jo ke depan agar Jo menatapnya. Sekarang walaupun kecewa dibohongi, Aliora cukup senang, setidaknya Om Jo valid memang belum menikah dan Aliora adalah istri satu-satunya.
Setelah sejenak Aliora pikirkan, semua kebohongan Joe beralasan logis. Aliora tak terlalu tersakiti lagi, dia hanya tinggal meminta Joe berhenti jadi mafia jika memang dia tak suka. Sesimple itu pemikiran gadis labil itu, yang terbayang olehnya hanyalah menikah dengan Joe pasti akan sangat membahagiakan hidup berdampingan dengan pria penyayang itu. Dari semua masalah serta kebohongan Joe yang tak bisa Aliora terima, adalah jika Joe sudah menikah. Aliora tak mau miliknya sempat dimiliki orang lain. Kalau yang selebihnya Aliora hanya kecewa saja, tak sampai sakit hati pun. Tapi demi Tuhan, memikirkan Joe sudah punya istri seperti tadi rasanya benar menyakitkan, sampai Aliora tak kuat menanggung beban pikirannya. Tapi Aliora tahu dia salah telah meminta cerai pada suaminya, padahal kalau sampai Joe menceraikannya, Aliora akan memilih mati jika itu terjadi, begitu saking cintanya gadis labil itu pada suaminya. Bersambung.